wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu pada kegiatan pembelajaran daring kita. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Iya, jangan lupa isi absen pada link yang Ibu bagikan di grup WA. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Hari ini Rehan yang pertama kali hadir ya? Ya, silakan Rehan untuk memimpin berdoa. Terima kasih Rehan. Nah, untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Masih ingat lagu dari Sabang sampai Merauke? Silakan ikuti video berikut ini. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya dan masih berkenaan dengan kegiatan berbasis proyek dengan tujuan pembelajaran. Pertama, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim serta pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dengan sikap peduli. Kedua, kalian mampu membuat sebuah clipping tentang kekayaan bangsa Indonesia berupa sumber daya alam laut dengan percaya diri. Dan yang ketiga, kalian mampu menemukan ide pokok dengan kosakata yang tepat. Dan yang keempat, kalian mampu membuat sebuah tulisan atau bacaan berdasarkan gambar clipping dengan sikap tanggung jawab. Anak-anak Ibu, perlu kalian ketahui pentingnya dari tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian lebih meningkatkan rasa bangga dan syukur sebagai warga negara Indonesia dan kalian mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui sebuah tulisan dengan kosakata yang tepat. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD di grup WA sebagai panduan dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Bagaimana? Kalian siap untuk terus fokus mengikuti kegiatan belajar pada hari ini? Luar biasa semangat anak-anak Ibu. Jadi, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu nasional. Apa judul lagu tersebut ya? Menceritakan tentang apa lagu tersebut? Betul sekali, ya, bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali pulau dan menyambung menjadi satu, membentuk satu Indonesia dan berjanji untuk menjunjung tanah air kita. Karena Indonesia memiliki banyak pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, maka Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Hal ini juga dapat kita lihat pada peta wilayah kita Kabupaten Kota Baru berikut ini. Di kabupaten kita juga sangat banyak ya pulau-pulau kecil, seperti Pulau Kerasian, Pulau Kerayaan, dan lain-lain. Selain itu, perhatikan peta Indonesia berikut ini. Wilayah yang berwarna hijau adalah wilayah daratan Indonesia, yang berwarna putih kehijauan di bagian tengah adalah wilayah lautan di antara pulau-pulau. Dan wilayah yang berwarna biru adalah lautan zona ekonomi eksklusif dan itu masih milik Indonesia. Dilihat dari peta tersebut, lebih luas manakah antara lautan dengan daratan? Tepat sekali. Jadi 2/3 wilayah Indonesia ternyata adalah perairan dan 1/3 wilayah Indonesia adalah daratan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Nah, anak-anak Ibu, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat luas dan lautan yang luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Adakah yang tahu apa saja sumber daya alam laut kita? Betul, ada ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, media transportasi antar pulau.
Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke tempat wisata laut atau wisata bahari? Ada yang tahu wisata laut di Kabupaten Kota Baru? Iya, sangat banyak tempat wisata di tempat kita ya. Di antaranya ada Pantai Kedambaan, ada Pantai Teluk Tamiang, ada juga Pantai Teluk Gosong, dan yang paling sering dikunjungi adalah Siring Laut Kota Baru. Hari ini semangat sekali kita membahas kekayaan alam yang luar biasa di negara kita ini. Kita harus bersyukur dengan cara terus menjaga kelestarian alam, khususnya laut Indonesia. Sekarang kita memasuki pada lembar kerja yang pertama. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, buatlah clipping kekayaan bangsa Indonesia. Kumpulkan dan susunlah gambar tentang kekayaan bangsa Indonesia berupa sumber daya alam laut. Yang kedua, buatlah tulisan atau bacaan berdasarkan gambar pada clipping. Pilih salah satu gambar sebagai sumber cerita. Ada yang masih ingat langkah dalam membuat bacaan atau tulisan berdasarkan clipping? Iya, betul sekali. Pertama, tentukan tema bacaan yang akan dikembangkan dengan memilih salah satu dari gambar clipping yang dibuat. Tentukan ide pokok bacaan dengan cara memperhatikan dan mengamati berdasarkan kata tanya adik si Mega. Apa itu? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Contohnya, pada gambar berikut. Gambar apakah itu? Di mana gambar tersebut? Apa saja yang terdapat di dalamnya? Bagaimana situasi yang digambarkan pada gambar tersebut? Atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar? Mengapa harus dilestarikan? Bagaimana cara agar keseimbangannya tetap terjaga? Nah, kembangkanlah ide-ide pokok tersebut menjadi paragraf sebuah bacaan. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, jawablah pertanyaan pada lembar evaluasi pada link yang Ibu bagikan. Nah, anak-anak Ibu, mari kita simpulkan bersama apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Benar, kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, yang mana pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Kita harus bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, dalam membuat sebuah tulisan, kita perlu menentukan ide pokok bacaan dengan cara memperhatikan dan mengamati gambar berdasarkan kata tanya. Kemudian, mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah bacaan. Mengenai tugas yang kalian kerjakan, jangan lupa memberikan nama, hari dan tanggal. Serta yang lebih penting, kumpulkan hasil pekerjaan kalian tepat waktu, paling lambat pukul 7 malam nanti. Tuliskan pula kesulitan apa yang kalian temui saat mengerjakan tugas. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa kembali menurut agamanya masing-masing. Terima kasih anak-anak Ibu. Hal-hal yang perlu disiapkan pada pembelajaran selanjutnya akan Ibu informasikan di grup WA ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.